Oke, jadi eh, itu ya, kita sekarang masuk ke sumber pengetahuan. Saya mungkin istirahat 5 ke 10 menit dulu. Monggo kalau ada yang mau tanya dulu, kalau enggak kita istirahat sebentar. Pak Dim, mohon bertanya boleh? Silakan. Bu Ari ya? Iya, iya Pak Dim, saya dengan Ari, Pak. Pak, Nanti setelah Bu saya Ari, setiap Bu Linda ya. Ya, ya silakan. setiap kali Pak Dim cerita tentang begini tuh selalu membuat saya berpikir sih, entah kenapa. Jadi eh, cuman yang saya mau tanya lebih kayak apakah kita semua harus berpikir seperti ini gitu, Pak Dim? Soalnya kalau setiap kali kita melihat sesuatu gitu dari semua cerita Pak Dim itu buat saya adalah yang saya tangkap buat diri saya sendiri adalah apa sih yang saya sudah lihat dari fenomena ini gitu. Dan fenomena ini is a multi subject gitu ya. Jadi nggak selalu tentang informatika gitu. Tadi Bapak cerita tentang data science itu menarik banget sebenarnya. Benar juga sih jadi gitu. Jadi itu sesuatu yang kita bisa lihat dalam angle yang berbeda gitu. Cuman saya pas dengar itu langsung ngerasa capek sih Pak Dim. my honest ini ya, apa namanya, thought gitu. Nah, apakah memang seperti ini ya filsafat itu ya, Pak Dim? Saya lebih curious aja gitu, dan apakah kita harus seperti ini gitu kalau kita udah dokter gitu. Itu aja sih Pak Dim. Mohon arahannya, terima kasih. Iya Bu Ari ya. Oke, makasih. Saya rasa itu dijawab masing-masing ya. Tapi ada sebuah krisis ya. Dokter tuh banyak yang gelarnya PhD atau dokter filosofi. Dan Bapak Ibu bisa cek cukup banyak yang tidak paham persoalan filosofi sama sekali. Jadi paling enggak yang tuntutan minimumnya Bapak Ibu sebagai dokter ini mengenal ya, pernah tahu bahwa menjadi dokter dalam ilmu pengetahuan teknik itu punya sebuah responsibility ya, dan bersinggungan dengan sebuah diskusi-diskusi yang memang sangat luas. Paling enggak Bu Ari tahu, oh hal ini memang betul, ini ada di dalam pembahasan metodologi dan filosofi of science. Tapi saya kurang menguasai. Tapi betul ada. Jadi masalahnya itu memang begini. Kita terbiasa dengan super spesialisasi kata Karl Popper. Ini penyakit luar biasa. Ketika saya dulu di Jepang, profesor saya itu memesankan khusus Dimitri, bentuk ilmu itu harus kayak gini kalau bandwidth itu lebar, tapi ada satu yang sempit. Nah, gitu. Kalau kita buru-buru, memang salah satu cepat jadi dokter itu ya persempit, semakin sempit, semakin tajam, semakin mudah mempertahankan argumen. Tapi itu berisiko. Kita nggak bisa connect ke kenyataan, karena kenyataan kita ada di alam manusia. Kita berinteraksi dengan masyarakat. Kita nggak pernah tahu nanti ilmu kita ditantang dari sudut mana. Gitu ya. Nah, diskusi-diskusi ini paling nggak membuat ibu dan teman-teman tahu, oh, jadi dokter dalam ilmu pengetahuan teknik itu nggak gampang. Selain saya mempertajam diri, kita juga harus banyak baca dan banyak toleh kanan, toleh kiri, mengikuti diskusi, banyak mendengar, gitu Bu.
Paling enggak nanti kan ketika ada diskusi sains dan pseudoscience, apakah vaksin Nusantara itu sains atau pseudoscience? Paling enggak kita pada saat mereka diskusi ikut baca gitu. Dianalisa sih kayak apa sih argumennya. Jadi enggak, oh itu bukan bidang saya, enggak bisa gitu. Karena ya BPOM aja nggak cukup ya. BPOM itu bisa jadi punya SOP, tapi mungkin agar dia pengambilan kesimpulannya pada saat seperti apa, konteks seperti apa. Ya, terutama lagi karena kita sekarang itu sudah stay ini banyak sekali main di data science, itu bahaya itu. Data science itu kerjanya di segala bidang. Pernah ada yang mau meneliti detektor early warning system tsunami menggunakan machine learning gitu. Sudah ujian prakualifikasi, udah baca mungkin 50 sampai 100 artikel ya. Saya bilang suruh menguji. Saya cuma nanya, itu mohon maaf, berapa jumlah data tsunami yang dipelajari yang bisa digunakan untuk training? Ya, cukup banyak Pak. Ada 170-an. Saya langsung tercenung. Sebelum saya komentar macam-macam, langsung Profesor Bambang Rianto, wah concern Pak Dimitri itu benar. Biasanya machine learning kalau datanya sedikit, ya, apalagi ini untuk early warning tsunami, datanya cuma 170 pakai machine learning. Oke, bokap. Nah ini jadi kita perlu tahu persis ya, oh ini katakan jadi pseudo, katakan jadi science buat tsunami. Tapi dari awal ini problem settingnya udah mau nggak mau kalau dia harus menghasilkan sesuatu ya jadinya pseudo data science. Data itu jadi pseudo science. Itu biasanya orang kan bilang data bisa untuk cheating. Ini lebih tinggi lagi Pak, data science dan AI sudah canggih, tapi esensinya nggak menyatakan kebenaran. Bahasa lainnya cheating. Itu Bu Ari. Tadi satu lagi yang mau nanya, silakan Ibu. Atur nuhun Pak Dim. Izin bertanya. Izin bertanya ya. Izin oh iya, Pak Rinda Cahyani. Siap. Silakan Pak. Jadi pemikiran Newton dan Einstein tentang metafisik, khususnya yang satu yang telah disampaikan oleh Bapak ini, pernah saya temukan di dalam salah satu kitab namanya Tijan yang membahas tentang ketuhanan. Dan saya perhatikan kitab ini memang membangun dalil ketuhanan ini berdasarkan prinsip dari yang digali dari filsafat Yunani yang banyak ditemukan di dalam kitab Mantik, Pak. Nah, contoh isi ajaran di dalam Tijan itu, wujud khalik, wujud pencipta yang non-indrawi, itu bisa dibuktikan dengan af'al Tuhan yang bisa disaksikan pada makhluknya. Jadi sesuatu yang indrawi. Jadi di sini secara sederhana, sesuatu yang non-indrawi itu bisa dibuktikan dengan sesuatu yang indrawi. Seperti itu kira-kira. Nah, pemikirannya begini. Jadi wujud yang tidak terindra dicapai oleh keyakinan yang tidak terindra pada akhirnya. Di mana keyakinan itu berdiri kokoh dengan dalil logis. Maksudnya bahwa kesadaran seseorang terhadap adanya sesuatu yang tidak terindra, seperti Tuhan atau wifi atau apapun yang tidak kelihatan, itu sebenarnya dicapai oleh keyakinan yang tidak terindra, oleh sebab adanya dalil logis yang kokoh begitu. Nah, ada satu kasus Pak yang saya temukan di dalam cerita sufistik. Jadi ada seorang sufi yang menyampaikan satu istilah kumis Tuhan. Gitu. Jadi dia melihat seseorang berkumis lalu dia menyebut kumis Tuhan karena
pikirannya membayangkan Tuhan. Lalu kemudian dia ditangkap oleh khalifah saat itu karena dianggap sebagai penghujatan, dan masalah itu selesai dengan penjelasan logis ketuhanan. Jadi kesimpulannya, sesuatu dicapai dengan pengalaman indrawi dan non-indrawi berbasis logika. Jadi dalam kasus itu kesimpulannya, sesuatu itu dicapai dengan pengalaman indrawi dan non-indrawi yang berbasis logika. Namun ada tantangan, Pak, dari sebagian kalangan teologi berkenaan dengan apa yang dicontohkan di dalam kitab Vision ini. Yang pertama, tidak setiap non-indrawi katanya bisa dilogikakan. Terus yang kedua, ekstrimnya mereka mengatakan tinggalkan orang yang berusaha melogikan sesuatu yang non-indrawi, misalnya Tuhan dilogikan, tinggalkan gitu ya. Nah, kalau respon saya kira-kira valid atau tidak ya Pak? Jadi pertama begini, saya berpandangan bahwa manusia ini tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini yang pertama. Sehingga bagi saya pribadi mungkin sesuatu itu bukan tidak masuk akal, tetapi belum masuk akal sementara waktu. Atau mungkin tidak ditakdirkan untuk ditemukan karena memang berada di luar kesanggupannya. Itu Pak, responnya kira-kira dari saya terhadap pemikiran seperti itu sudah lurus atau enggak? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Rinda atas sharingnya ya. Ya menurut saya sih apa yang Bapak jelaskan, apa yang Bapak baca itu dari Bapak sudah kita semua malah belajar bareng-bareng Pak ya. Ya saya setuju kita semua sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, setiap orang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Dalam konteks filsafat sains ini memang saya sengaja kutipkan itu karena akan ada pembahasan berikutnya ini ya. Jadi ini langsung sekaligus mendiskusikan apa yang Bapak diskusikan barusan. Saya itu sangat terinspirasi oleh quote dari Einstein ini ya. Jadi nanti pada saat kita itu mengembangkan science engineering, ya, disertasi, salah satu yang harus kita latih terus-menerus ini adalah imajinasi. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di YouTube dialog-dialog Einstein, gimana dia membuktikan seluruh hukum-hukum sampai E sama dengan MC kuadrat itu, dia melakukan eksperimen virtual dalam pikirannya ya, orang naik kereta apa, ini ada pengamat, satunya bergerak kecepatan ini, itu semua hanya ada dalam rangka membuktikan itu dia men-set up di alam imajinasinya itu berbagai situasi. Nah ini ternyata imagination is more important than knowledge ya. Kita sedang bicara sumber-sumber pengetahuan. Jadi sebagai pembuka, ya imajinasi akan menjadi salah satu sumber utama. Kalau Einstein menyebutnya Bildung bersama Karl Popper ya. Discovery yang sangat bagus itu setelah kita bekerja sangat lama di satu bidang, we should take longer time, kita amatin apa yang ada di balik yang kita amati itu nanti pelan-pelan muncul. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya misalnya dari tahun 85 masuk ITB di elektro, terus senang banget sama matematik. Saya gila matematik, saya dari Kendari ya. Nah, sekarang lab kita menjadi Kendari dan sistem cerdas ya. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ketemu orang-orang lab Kendari itu ngomongnya ya persamaan dynamic sama artificial intelligence semua gitu. Nah kalau di kalangan yang teman-teman ngajar sudah lama gitu,
kayak bisa melihat sesuatu yang memang nggak bisa dilihat yang lain. Karena buat teman-teman satu komunitas tuh melihat sistem, kelihatan persamaannya, melihat persamaan, kelihatan yang ada di balik itu apakah namanya keterkontrolan atau. Jadi kemampuan imajinasi manusia sesuai dengan pengasahan masing-masing itu memang penting, ya. Secara indrawi yang dilihat sama, tapi dengan kita tidak menolak metafisika, bahwa di balik setiap yang kasat mata, ilmu apapun itu di baliknya ada sesuatu, ya. Maka muncullah orang-orang yang memiliki pengetahuan sangat dasar. Teman saya ahli petir di sebuah perusahaan, kena petir hancur lebur, nggak tahu, panggil khusus dokter, ya. Teman saya sekarang udah profesor dari ITB, datang ke sana 1 jam selesai. Ya. Terus apakah layak gitu beliau dibayar misalnya 1 jam kerja? Ya, teman saya itu berseloroh, kerjanya 1 jam, supaya bisa kerja seperti itu belajarnya 10 tahun. Belajar sampai ilmu itu menyangkut dengan eksistensi dia, jadi masuk ke imajinasi. Di mana kemampuan manusia berimajinasi itu tidak hanya fantasi, ada imajinasi yang arahnya benar, yang menuju realitas. Orang-orang yang menekuni bidangnya dengan tulus biasanya semua mulai muncul, ya, kayak dokter yang sangat banyak berkhidmat ke pasiennya dan betul-betul serius melayani pasien-pasiennya, dia mujarab gitu. Kenapa ya? Pasien datang, dia melihat belum ngomong banyak, dia udah tahu. Ya, jadi, nah di sini saya mengajak, ya, hati-hati dengan sumber pengetahuan. Nah, dalam pembahasan sumber pengetahuan ini saya tidak akan bahas terlalu detail, silahkan dibaca di buku saya, ya. Ini masih terkait dengan yang tadi, ya. Jadi intinya bahwa yang paling radikal itu yang nomor 3, ya, menganggap bahwa pengetahuan manusia itu sumbernya indera saja. Nah, jadi semua sains itu nanti dikembangkan dari indera, baik dari konsepsi maupun pengembangan teori-teori itu dari indera. Nah, kemudian kalau teori rasional itu percaya bahwa sumber pengetahuan itu ada 2, tidak hanya indera, tapi prinsip-prinsip yang ada dalam akal manusia yang kita sebut logika, ya, yang kita sudah pelajari, yang namanya prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas, ya. Matematika itu letaknya di nomor 2 ini. Ya, dia sebetulnya munculnya merupakan ekstensi atau pelebaran dari logika, tapi konsistensi logik, tapi di bidang angka-angka. Dan ini jadi bidangnya demikian luar biasa, demikian indah, ya. Angka, sebagaimana angka itu sendiri menakjubkan manusia. Salah satu persamaan matematik yang paling menakjubkan banyak ahli matematik itu adalah E pangkat pi I tambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan Euler. Ya. E pangkat pi terus I bilangan imajiner tambah 1 sama dengan 0. Kenapa ini dasar? E itu bilangan irasional 2,7 sekian, nggak pernah selesai. Pi sama bilangan irasional 3,1416 sekian, nggak pernah selesai. E itu akar min 1, bilangan aneh juga. Tiba-tiba ditambah 1 kan bilangan dasar, ya, sama dengan 0. Nah, saking indahnya persamaan itu, sebagian orang menyebutnya God equation, persamaan Tuhan dalam matematik. Belum ditemukan persamaan yang lebih indah dari itu. Dan itu persamaan itu dibuktikan oleh Euler.
Dan sekarang kalau anak-anak S1 matematik yang paham matematik itu, Bapak misalnya minta saya membuktikannya, insya Allah saya bisa Pak. Itu pakai dari Taylor tidak terlalu susah. Pertama kita buktikan dulu E pangkat PI itu sama dengan cos P tambah I sin P. Ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi teori rasional percaya nggak cukup banyak penginderaan. Nggak bisa seluruh matematika, seluruh logika itu dikembalikan semua ke penginderaan. Nah, saya sengaja memberikan yang nomor 1. Ya. Teori Plato tentang peringatan kembali. Ini nggak akan kita bahas banyak. Kalau menurut Plato nggak cukup hanya dengan empirical dan rasional kira-kira ya. Sumber pengetahuan itu sebetulnya ada dalam jiwa manusia, sudah diberikan Tuhan dari zaman dulu. Jadi seluruh proses mengetahui itu menurut teorinya Plato adalah merecall semua yang sudah diberikan Tuhan dalam jiwa manusia. Nah, yang nomor 1 ini pentingnya di mana? Untuk sains itu, ini saya garis bawahi penting karena tidak semua imajinasi itu bisa dijelasin pakai empirical sama rasional. Misalnya kemampuannya Einstein tiba-tiba dia membayangkan seperti itu, Newton itu sulit untuk dijelaskan murni empirical dan rasional. Jadi dalam penemuan saintifik itu Einstein mengatakan, jadi dia kadang-kadang merasa tangannya kayak bergetar sendiri gitu. Ketika ada intuisi dari alam lain yang non empirikal, yang non rasional. Itu juga yang dirasakan sana Srinivasa Radhakrishna. Kalau dalam pembahasan psikologi itu kadang disebut flow. Kita kalau lagi belajar enak banget tuh, cepat sekali masuk ya, atau menciptakan sesuatu itu. Saya kadang-kadang kalau ingat masa-masa saya riset itu, mungkin disertasi saya itu hanya hasil teorema yang terbuktinya itu mungkin hanya dari 3 tahun, sekian tahun belajar tuh hanya 1 minggu prime time dapat itu. Habis itu penulisan, menyajikan, memberikan contoh. Ya. Jadi ada teori empirical. Kalau orang-orang yang hanya yakin bahwa sumber pengetahuan itu hanya indrawi, dia berusaha mengembalikan seluruh temuan saintifik itu ke temuan indrawi. Tapi rasionalis mengatakan tidak bisa. Ada hal-hal yang memang harus kita percaya, ya, harus kita ambil sebagai aksioma sebelum kita menata seluruh pemikiran kita, bahkan dalam mengindra itu sendiri. Kita nggak mungkin mengatakan kopi adalah kopi, sesuatu adalah sesuatu sebelum menerima prinsip non kontradiksi. Tanpa kita menerima kausalitas dan yakin pada kausalitas, seluruh pencarian saintifik dari yang indrawi menjadi sesuatu yang lebih tinggi menjadi nonsens. Nah, itu kata orang-orang rasionalis. Ya. Sebaiknya kita menerima semuanya ya. Maksudnya, oh ya indrawi juga. Kita nggak cukup hanya dengan indra, tapi memang kita perlu sesuatu yang non indrawi, prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas, dan more than that. Misalnya Einstein mengatakan menurut prinsip harmoni. Nah, prinsip harmoni ini secara filsafat sains belum diformulasikan bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi Einstein, Newton, Maxwell dan para ilmuwan besar menggunakannya. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu cari formulasi apa prinsip harmoni, ya belum ada di filsafat. Ya.
Karena udah ngomong harmoni, keindahan, sudah masuk imajinasi, ya barangkali itu lebih cocok kita meminjam ya sebagian dari teori Plato tentang peringatan kembali. Sebetulnya teori Plato tentang peringatan kembali itu teorinya para spiritualis ya. Kalau dalam tradisi Yunani itu golongannya Pythagoras CS. Mereka dengan matematika mencari alam spiritual. Ya. Kenapa? Matematik itu bentuk-bentuk ideal. Jadi mereka menyucikan dirinya salah satunya pakai matematik. Ya. Kemudian kalau yang model kayak ini di dalam tradisi pemikiran Islam itu disebut Ikhwanus Shafa, sama. Nah, di dalam tradisi Kristen, Ikhwanus Shafa itu diteruskan salah satunya pengikut komunitas itu adalah Sir Isaac Newton. Kenapa Sir Isaac Newton menyingkap prinsip matematik di balik semesta ya? Karena dia pengikut geometrinya Euclid, pengikut Pythagoras. Karena dia sangat yakin dari awalnya alam itu bisa diimajinasikan secara matematik. Nah, itu sesuatu yang tidak sekedar rasional. Maka Einstein pun kira-kira sama ya. Nah, jadi kalau di stay kira-kira yang suka gini ini gimana? Di lab kontrol ya. Orang suka matematik semua itu Pak. Jadi bapak-bapak kalau di lab kontrol itu ya ketemu orang aneh-aneh di sana. Kayak Pak Pranoto itu luar biasa, dia mensimulasikan gerakan matahari dan bulan berdasarkan sinyal processing, Pak. Dibuat sinyalnya gitu. Jadi kita akan ketemu pemikir-pemikir yang sangat mendalam di sana. Ada Profesor Bambang Rianto yang karyanya dari sangat kontrol roket sampai menyelam ke dasar lautan dengan berbagai peralatan submarine vehicle. Juga dari mahasiswa dari S1 dulu, saya tahu beliau dari lulus S1 sangat senang sistem cerdas. Ya. Kan aneh orang senang matematik, senang sistem cerdas kayak nggak nyambung. Kenyataannya buat yang betul-betul hadir itu nggak begitu. Ya, jadi ini mengenai sumber-sumber pengetahuan. Nah ini dalam riset kita ini memang harus kita perhatikan sekali bahwa tiga-tiganya ini sangat penting sekali dan kita asah. Ini nanti bisa dibaca sendiri soal-soal yang saya berikan tuh acuannya adalah buku maupun diktat kuliah itu ya, maupun bahan yang sudah kita sebar ya, silakan nanti diacu ke sana ya. Nah pembahasan berikutnya sedikit ini sudah lewat sedikit waktunya. Saya mohon waktu 5-10 menit ya. Ini sebetulnya pembahasan merupakan catatan kaki dari yang tadi saya sebutkan ya.